Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berdoa bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya kembali menyapa kita semuanya dalam program Creating Understanding. Adapun yang menjadi pokok pembahasan kita kali ini adalah berkaitan dengan kesalahpahaman sebagian orang terhadap pribadi Yesus Kristus, yakni benarkah Yesus adalah ciptaan? Untuk menjawab pertanyaan ini, benarkah Yesus adalah ciptaan, maka kita akan menjawabnya ke depan secara berseri. Kenapa berseri? Karena ayat-ayat yang diajukan oleh kelompok paham Yesus adalah ciptaan ini cukup banyak. Itu sebabnya kita akan mencoba meneliti dan menganalisis serta memverifikasi ayat-ayat yang mereka ajukan tersebut. Apakah memang benar ayat-ayat yang mereka ajukan itu sedang membicarakan bahwa Yesus adalah ciptaan, ataupun hanyalah sekedar kesalahpahaman belaka. Adapun kelompok-kelompok yang sering mengajukan atau memperdengarkan bahwa Yesus adalah ciptaan ini seperti Arianisme, yaitu salah satu kelompok yang pernah dalam Konsili Nisia dikutuk dan digolongkan menjadi salah satu bidat. Dan kemudian pemahaman Arianisme ini diteruskan oleh para pengikutnya seperti Saksi Yehova, seperti Unitarian, dan kelompok-kelompok lainnya yang menganut paham bahwa Yesus adalah ciptaan. Adapun ayat-ayat yang mereka ajukan adalah seperti di dalam Amsal 8 ayat 22, Kolose 1 ayat 15, Wahyu 3 ayat 14, dan beberapa ayat-ayat lainnya yang mereka anggap sebagai dasar bahwa Yesus adalah ciptaan. Salah satu ayat favorit dari kelompok penganut paham bahwa Yesus adalah ciptaan ini adalah di dalam Amsal pasal 8 ayat 22, di mana kelompok paham Yesus adalah ciptaan ini beranggapan bahwa hikmat di sana itu dipersonifikasikan sebagai pribadi Yesus Kristus. Jadi mereka sampai pada analisis finalnya bahwa Yesus adalah ciptaan. Hal ini mereka coba kaitkan dengan tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30, di mana Yesus Kristus di sana oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Pertanyaannya adalah, benarkah Yesus adalah ciptaan? Pertama-tama, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memulai dari pemahaman bahwa tidaklah benar bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Di sepanjang perjalanan kekristenan, gereja mula-mula hingga saat ini percaya dan memiliki satu kesinambungan pengakuan iman yang pasti bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Bahkan ayat-ayat Alkitab tidak kurang untuk menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Allah Sang Pencipta dan bukan ciptaan itu sendiri. Mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan berarti melawan doktrin Alkitab itu sendiri dan menentang iman ortodoks gereja. Di dalam kekristenan, mengasosiasikan Yesus sebagai ciptaan adalah bidat. Yang kedua, mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan berdasarkan Amsal 8 ayat 22 merupakan sebuah kesimpulan yang tidak cerdas dan tidak berhikmat.
Kenapa saya mengatakan tidak cerdas dan tidak berhikmat? Kalau kita meninjau dari aspek sastra, kitab Amsal merupakan sastra hikmat yang memiliki bentuk dasar pepatah ataupun peribahasa. Sehingga untuk menafsirkan kitab Amsal, kita tidak bisa mensejajarkannya seperti menafsirkan kitab-kitab sejarah ataupun surat-surat kiriman Rasul Paulus. Kalau kita melihat Amsal pasal 1 sampai pasal 9, hikmat di sana dipersonifikasikan sebagai seorang manusia. Personifikasi adalah kiasan retoris di mana kata benda atau sesuatu yang bersifat abstrak itu diberikan kualitas manusia atau diwakili oleh bentuk seperti manusia. Sehingga kalau kita melihat kitab Amsal pasal 1 sampai pasal 9 secara figuratif, hikmat diberikan kualitas seperti seorang manusia. Jadi dari aspek sastra, kitab Amsal tidak sedang mendefinisikan hikmat tersebut, melainkan kitab Amsal sedang mempersonifikasikan hikmat tersebut sebagai seorang manusia. Dari aspek gramatikal, Yesus tidak bisa diasosiasikan sebagai hikmat di dalam Amsal 8 ayat 22 tersebut. Kalau kita melihat kitab Amsal, kata hikmat adalah kata benda yang memiliki gender feminim. Nanti di pasal 9, hikmat yang bergender feminim ini dikontraskan dengan seorang perempuan bebal. Jadi hal ini bertentangan dengan pribadi Yesus Kristus yang adalah laki-laki dan pria sejati. Sehingga secara gramatikal kita tidak bisa mengasosiasikan Yesus sebagai hikmat, karena hikmat di sana memiliki gender feminim. Jadi secara sastra, kitab Amsal tidak sedang mendefinisikan siapa itu hikmat, melainkan sedang mempersonifikasikan hikmat tersebut. Yang kedua adalah dari aspek gramatikal, Yesus tidak bisa diasosiasikan dengan hikmat karena hikmat tersebut memiliki gender feminim. Contohnya adalah dari aspek pemilihan terjemahan kata yang tepat. Kalau kita melihat dalam Amsal 8 ayat 22, di sana dikatakan bahwa Tuhan telah menciptakan aku. Kata menciptakan di sana menggunakan istilah kana. Istilah kana sendiri kalau kita melihat kamus dan leksikon itu memiliki banyak arti. Contohnya membeli, memiliki, mendapatkan ataupun menciptakan. Seandainya yang dimaksudkan oleh kitab Amsal adalah Allah menciptakan hikmat itu sebagai awal dari permulaan pekerjaannya, maka seharusnya istilah yang digunakan adalah bara, yaitu istilah kata kerja menciptakan yang secara spesifik diberikan kepada Allah. Hal ini nanti kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Implikasi logis yang dimunculkan ketika menggunakan terjemahan menciptakan adalah seolah-olah Allah pernah pada suatu waktu tertentu pada dahulu kala pernah tidak memiliki hikmat. Itu sebabnya saya lebih setuju dengan pemilihan kata terjemahan memiliki aku. Sehingga kalau kita membaca di dalam Amsal 8 ayat 22, kita bisa menerjemahkannya sebagai Tuhan telah memiliki aku. Jadi dari aspek pemilihan terjemahan kata yang tepat, saya lebih setuju dan lebih condong kepada istilah kana diterjemahkan sebagai memiliki aku. Kalaupun para penganut paham Yesus adalah ciptaan ini tetap ngotot bahwa istilah kana di sana harus diterjemahkan sebagai menciptakan aku, maka ada beberapa konsekuensi penting yang harus mereka jawab. Yang pertama adalah di dalam Amsal pasal 8 ayat 1. Di sana dikatakan bahwa bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya.
Pertanyaannya adalah siapakah kepandaian di sana yang disejajarkan dengan hikmat? Yang kedua adalah kalau kita melihat dalam Amsal pasal 9 ayat 1 dikatakan di sana bahwa hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Pernahkah Yesus dalam Alkitab ataupun catatan-catatan kuno dikatakan bahwa Yesus mendirikan rumahnya dan menegakkan ketujuh tiangnya? Saya pastikan bahwa tidak ada. Jadi, kita bisa menyimpulkan secara keseluruhan dari Amsal 8 ayat 22 ini. Yang pertama adalah mengasosiasikan Yesus sebagai ciptaan. Itu sama saja melawan berita keseluruhan Alkitab itu sendiri yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Sang Pencipta yang keberadaannya tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Yang kedua adalah dari aspek sastra. Kitab Amsal tidak sedang mendefinisikan siapa itu hikmat, melainkan kitab Amsal sedang mempersonifikasikan hikmat tersebut sebagai seorang manusia. Yang berikutnya adalah dari aspek gramatikal. Kita bisa melihat bahwa Yesus tidak bisa diasosiasikan dengan hikmat yang memiliki gender feminim. Dan yang berikutnya dari aspek pemilihan kata yang tepat, saya secara pribadi lebih setuju bahwa kata kana di sana diterjemahkan sebagai memiliki aku dan bukan menciptakan aku. Kesalahpahaman kelompok penganut paham Yesus adalah ciptaan ini sebenarnya sedang mempromosikan dan mengumbar kepada orang Kristiani suatu Allah yang pernah pada zaman dahulu kala tidak memiliki hikmat. Allah yang tidak lengkap secara atribut kealahannya, sehingga pada analisis finalnya Allah mereka bukanlah Allah yang sejati. Itu sebabnya mari kita terus menciptakan pengertian yang benar tentang iman Kristiani, sehingga banyak orang yang akan diberkati, banyak orang yang akan dicerahkan, sehingga tidak mudah mempercayai Allah-Allah yang ditawarkan oleh pengajar-pengajar sesat pada akhir zaman ini. Sampai ketemu dalam episode berikutnya. Kita akan membahas, benarkah Yesus adalah ciptaan berdasarkan Kolose pasal 1 ayat 15. Demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.